Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Baiklah, kita lanjutkan kuliah kita listrik magnet, di mana pada pertemuan yang lalu kita sudah mendapatkan 4 persamaan atau 4 hukum di dalam listrik magnet, di mana 4 hukum ini nanti akan membawa kita ke persamaan Maxwell. Oke, jadi empat persamaan ini, jadi ada hukum Gauss untuk medan listrik dan hukum Gauss untuk medan magnet. Integral B.dA sama dengan 0 dan B.dl sama dengan mu 0 I. Ini kita sebut dengan hukum Ampere. Yang ketiga ini hukum Ampere. Ini nanti akan kita tambahi, hukum Ampere ini nanti akan kita koreksi, akan dikoreksi oleh Maxwell dan menghasilkan persamaan Maxwell. Kemudian ini hukum Faraday. Jadi hukum Faraday ini menyatakan bahwa yang menghasilkan medan magnet itu arus listrik itu adalah perubahan flux magnetik B.dA. Oke, D dt B.dA. Oke, baiklah, kita lanjutkan. Jadi sebelum kita lanjutkan, saya review kembali. Kita di awal kita membahas kemagnetan, kita belajar bahwa menurut Ørsted arus listrik itu menghasilkan medan magnet. Oke, arus listrik menghasilkan medan magnet. Jadi kalau kita punya kawat berarus seperti ini, akan ada medan magnet seperti ini, oke, yang arahnya ditentukan oleh tangan kanan. Oke, itu kita sudah bahas. Jadi saya ulangi, ibu jari ini menyatakan arah arusnya, kemudian 4 jari yang lain ini menyatakan arah medan magnet yang ditimbulkan. Kemudian menurut Faraday, nah Faraday pertama kali ingin membuktikan bahwa B itu, apakah B ini menghasilkan medan magnet. Ternyata dia menemukan hal yang lain. Yang ditemukan oleh Faraday itu adalah perubahan flux magnetik. Perubahan flux magnetik. Ini menghasilkan arus IMF atau gaya gerak listrik yang nanti akan menghasilkan arus listrik. Ini kita tuliskan minus d I dt. Oke, ini sama dengan, kita sudah bahas juga kemarin, integral flux itu B dot dA dt. Tahu ini bisa sama dengan integral loop tertutup E dot dl. Baiklah, kita lanjutkan pembahasan kita tentang flux. Jadi kita kembali ke flux magnetik. Jadi flux secara umum ini definisinya sama dengan flux medan listrik yang kita bahas pada saat kita membahas hukum Gauss. Jadi kalau misalnya kita punya kawat konduktor seperti ini segi 4, anggap di sini X, sini Y, nah di sini ada B,
Ini ada B. Nah, ini B-nya. Nah, kita ambil vektor normal BA. Jadi DA itu selalu tegak lurus dengan ini. Oke, ini DA. Maka flux magnetik ini, coba. Jadi kalau misalnya yang kuning ini adalah B, ini DA. Nah, kita definisikan flux magnetik ini, flux magnetiknya dq sama dengan integral B dot D. Oke. Nah, kalau fluxnya secara, sorry, ini di sini tidak ada ini. Nah, sehingga ini kalau kita selesaikan, integral B dot dA berarti B X Y dot perkalian silang itu adalah cos theta. Oke, jadi anggap ini bidangnya, ini medan magnetnya. Jadi kalau medan magnetnya seperti ini, berarti ada flux yang menembus bidang ini. Kalau bidangnya seperti ini, terus fluxnya seperti ini, medan magnetnya seperti ini sejajar, maka tidak ada flux magnetik. Atau cos 0 itu sama dengan cos 90 itu sama dengan 0. Karena kalau bidangnya seperti ini, medan magnetnya seperti ini, DA-nya arahnya seperti ini. Oke. Jadi arahnya ke DA-nya ke sana, B-nya ke atas, membentuk sudut 90 derajat. Nah, kita tahu dari hukum Faraday, coba perhatikan, kita tahu dari hukum Faraday bahwa kalau kita ingin menghasilkan IMF, maka kita harus ada perubahan flux magnetik. Oke. Nah, kita bisa lihat di sini yang bisa kita ubah, coba perhatikan, yang bisa kita ubah adalah B-nya, bisa kita ubah B-nya, bisa kita ubah XY-nya, bisa juga kita ubah tetanya. Bagaimana cara merubah tetanya? Yang kalau misalnya ini B-nya, ininya diputar. Oke? Jadi kalau bidangnya berputar, anggap seperti ini diputar, nah, maka tetanya akan berubah. Oke? Nah, jadi kita bisa merubah, sekali lagi saya ulangi, kita bisa merubah B, kita bisa merubah XY, kita bisa merubah theta. Oke? Jadi anggap kita putar seperti itu, misal theta, kita tahu bahwa omega sama dengan 2pi per periode, ini kecepatan sudut, theta sama dengan theta 0 cos theta 0 ditambah omega T. Gerak lurus, gerak melingkar berubah beraturan. Anggap pada saat T sama dengan 0, theta 0 sama dengan 0. Sehingga theta sama dengan 0 berarti theta 0 sama dengan 0. Oke. Jadi kita anggap pada saat theta sama dengan 0, B-nya ini arahnya ke atas, A-nya juga arahnya ke atas. Jadi tetanya sama dengan 0. Nah, jadi Anda bisa bayangkan kalau ini diputar, ini B-nya tetap ke atas, DA-nya ke sini, ini berubah. Misal lagi
seperti ini B-nya, ini DA-nya ke sana. Oke. Jadi Anda bayangkan ini bidangnya kertas, ini bidangnya kertas, B-nya seperti ini, B-nya seperti ini. Kalau ini berputar, maka flux magnetiknya akan berubah. Oke. Nah, ya, sehingga karena flux magnetik berubah, kita akan menghasilkan IMF. Jadi kalau kita seperti ini, flux magnetiknya sama dengan A ini luasnya ini, B cos omega. Oke, kita nggak usah, kita fokus saja ke ke magnitudenya, enggak perlu nanti arahnya bisa kita tentukan dengan hukum Lenz. Kita tahu bahwa IMF itu sama dengan minus dP dt. Oke. Nah, di sini yang berubah terhadap waktu adalah besaran ini, sehingga kita punya turunannya cos, ini min sin omega t, sehingga kita punya AB omega sin omega t. Oke. Nah, coba perhatikan sin itu kalau digambarkan seperti ini, arus yang dihasilkan adalah arus bolak-balik atau AC. Jadi cara kerja dinamo itu seperti ini. Yang dirubah itu adalah tetanya, sehingga dia menghasilkan sebuah IMF. I yang mengalir di sini, I sama dengan E sebagai fungsi daripada waktu dibagi dengan resistansi dari kabel tersebut. Oke. Nah, ini konsep dasarnya, contoh-contoh soalnya nanti saya kirimkan. Kemudian cara yang lain, coba perhatikan. Cara yang lain kalau kita ingin menghasilkan IMF, cara yang lain yang bisa kita tempuh kalau kita ingin menghasilkan IMF, jadi tadi saya flux, itu tadi sama dengan luas B cos omega cos theta, atau cos omega T. Jadi kita bisa ubah medan magnetnya, kita bisa ubah luas penampannya atau tetanya. Nah, misal kita ingin merubah A-nya, jadi misal kita seperti ini, kita punya kawat seperti ini. Kemudian yang ini di sini nah, kemudian di sini ini ada B ke atas. Oke. B yang menembus ke atas ini. Jadi ditempatkan dalam medan magnet ini B. Oke, jadi Anda bayangkan ada kawat berbentuk U, baru di sininya yang bagian ini bisa bergerak ke sana dan ke sini. Oke. Sehingga kalau kawat bagian ini bergerak, maka kita akan merubah luas penampang yang ada di sini. Kalau luas penampang yang ada di sini berubah, maka otomatis flux magnetiknya akan berubah. Oke. Jadi kita anggap BA-nya juga ke atas. Ini BA. Nah, kalau ini bergerak ke sana dengan kecepatan P, coba perhatikan, bergerak dengan kecepatan P, maka fluxnya akan bertambah, maka di dalam sini akan mengalir arus
seperti ini. Kenapa arah arusnya maaf Bapak, sharing screen-nya berhenti. Jadi saya ulangi penjelasannya. Kawat bagian ini bisa bergerak ke sana, bisa bergerak ke sini. Nah, kita ambil case yang pertama, dia bergerak ke sana. Kalau dia bergerak ke sana, berarti flux magnetiknya bertambah. Kenapa dia bertambah? Karena luasnya ini akan bertambah. Oke, kita tahu flux itu adalah A, B cos theta. Berarti kalau hanya bertambah, flux magnetiknya bertambah. Sehingga akan mengalir arus yang berwarna biru ini. Nah, kenapa arahnya seperti itu ditentukan oleh hukum Lenz. Kita tahu kalau arah arusnya seperti itu, maka dia akan menghasilkan medan magnet yang arahnya ke bawah. Oke, jadi arus yang ini menghasilkan medan magnet yang arahnya ke bawah. Oke, melalui itu kita dapatkan dengan hukum Lenz. Jadi ini menghasilkan medan magnet ke bawah yang ini. Selanjutnya, kita tahu bahwa flux magnetik, ini kita ambil besarnya saja, itu adalah B. Kalau kita anggap di sini ini adalah L, sini panjangnya X, maka flux magnetiknya adalah Lx dikali dengan B. Oke, itu flux magnetiknya. Kemudian D ini dt, ini minus, sama dengan L B. Nah, dx dt. Kenapa ini konstan? X-nya itu berubah ketika ini ke sana. Oke, jadi ketika dia kawat bagian yang ini bergerak ke kanan, X-nya berubah terhadap waktu. Makanya di situ dx dt ini kita minus hukum Lenz. Ini sama dengan IMF. dx dt itu adalah kecepatan, maka E sama dengan BLP. Oke, mungkin di sekolah menengah Anda sudah pernah mendapatkan problem seperti ini. Oke, saya kira cukup penjelasan tambahan tentang hukum Lenz dan hukum Faraday. Selanjutnya, video selanjutnya kita akan membahas persamaan Maxwell.